Hahaha, apa kabar sahabat artikel view? Kali ini saya akan membacakan lanjutan alur cerita kisah CO muda berpura-pura culun. Tapi, sebelum mendengarkan kisah ceritanya, silahkan cari posisi yang nyaman dan jauhi keramaian. Dan jangan lupa pasang headsetnya. Dan inilah alur cerita kisah CO muda yang berpura-pura culun. Episode 391, Kisah CO muda yang berpura-pura culun. Ariel, yang mendengar kata-kata ini, tidak dapat mempercayainya. Karena perbedaan sikap sebelum dan sesudah Jeffrey seperti orang yang sama sekali berbeda. Jadi Ariel tidak bisa mempercayainya dan ragu apakah Jeffrey adalah orang dengan kepribadian ganda. Jika tidak, bagaimana bisa ada perbedaan yang begitu besar? Sebelumnya, Elias diminta untuk membunuh dia dan Ryan. Tapi sekarang, dia diminta untuk membawa Elias turun gunung. Yang terlalu aneh. Ketika Ryan bangun, Ariel mengalami ketidaknyamanan fisik dan berjalan keluar dari gua bersama Ryan. Saudara Ariel, apa yang terjadi? Ryan bertanya pada Ariel dengan bingung. Ketika Elias mengambil tindakan, dia percaya bahwa dia akan mati. Tetapi situasi saat ini telah mengembangkan plot yang aneh. Ryan masih ingat sikap menghina Jeffrey terhadap mereka sebelumnya. Tapi Jeffrey barusan jelas banyak menahan diri. Saya juga berpikir sangat aneh bahwa pertunjukan sebelum dan sesudah Jeffrey sama sekali bukan orang yang sama. Orang tua ini tidak mungkin berkepribadian ganda, kan? Ariel bertanya kembali. Meskipun Ryan melakukan kontak dengan Jeffrey, dia tidak memahaminya secara mendalam. Dan dia tidak dapat menentukan karakter seperti apa Jeffrey itu. Saudara Ariel, mengapa kita tidak pergi lebih awal? Saya khawatir keadaan akan berubah lagi, kata Ryan. Karena Jeffrey bersedia membiarkan mereka pergi sekarang, kita harus mengambil kesempatan untuk pergi dengan cepat untuk menghindari Jeffrey kembali. Dengan kondisi fisikmu saat ini, bisakah kamu berjalan? Ariel juga ingin pergi, tetapi setelah diserang oleh Elias, dia masih perlu menggertakkan giginya dan bertahan bahkan ketika dia berdiri. Belum lagi jalan yang kasar di sepanjang jalan di gunung. Hei! Aku benar-benar khawatir orang tua ini akan melakukan kesalahan lagi, kata Ryan dengan cemas. Ariel berpikir sejenak dan berkata, karena dia sudah setuju, seharusnya tidak ada perubahan. Jadi mari kita istirahat selama 2 hari. Ariel mengatakan ini, dan Ryan mengangguk setuju. Meskipun kehidupan di hutan liar jauh dari hiruk-pikuk kota dan peradaban modern, ada satu hal yang mengejutkan Ariel dan Ryan. Yaitu makanan untuk mereka berdua sangat enak, dan permainannya enak, bahkan tanpa bumbu. Meluap, orang tidak bisa menahan ngiler. Malam itu, beberapa kelinci ditangkap oleh Elias dengan jebakan, dipanggang di atas api, terus mendesis dengan minyak. Ariel dan Ryan makan dengan lahap, cegukan, dan tidur nyenyak. Hari berikutnya, kondisi fisik keduanya banyak pulih, tetapi Ariel tidak buru-buru pergi. Pagi-pagi sekali, ketika Elias sedang berlatih bersandar di gunung, mereka berdua saling menatap dengan mata terbelalak. Pepohonan bergetar di bawah pengaruh Elias, dedaunan berdesir, dan setiap benturan akan membuat Ariel merasa bahwa bahkan gunung pun bergetar. Orang ini benar-benar kuat, orang biasa akan mati jika dipukul seperti ini. Ariel menghela nafas, Ryan akan jatuh ke tanah. Dia telah menjalani pelatihan yang sangat profesional. Di matanya, pelatihan itu sudah cukup abnormal. Tetapi dibandingkan dengan Elias, itu tidak lain hanyalah tidak ada apa-apanya, tidak ada perbandingan. Jangan bicara tentang orang biasa, bahkan kita, di bawah serangan kekuatan penuh Elias. Aku khawatir kita akan mati. Sepertinya dia memegang tangan kita kemarin, kata Ryan dengan ekspresi ketakutan. Jika Elias marah, kemarin dengan kekuatan seperti itu, bagaimana dia bisa memiliki kesempatan untuk membuka matanya untuk melihat dunia? Apakah kamu pikir dia bisa menjadi lawan orang itu terakhir kali? Ariel bertanya dengan curiga. Keanu sangat kuat, dan bahkan Morgan kalah. Jadi dia tidak bisa dengan jelas menilai hubungan antara Keanu dan Elias. Siapa yang lebih berkuasa? Masalah ini, Ryan tidak punya cara untuk menjawab. Siapa yang lebih kuat atau lebih lemah? Kecuali pertarungan. Siapa yang bisa memprediksi hasilnya? Bahkan jika itu bukan lawan, itu tidak boleh kalah, kan?
kata Rian. Selama dia bisa tetap tak terkalahkan, Kiano tidak akan menjadi ancaman bagi kita. Ariel sudah sangat puas bahwa dia dapat menemukan master seperti Elias. Bahkan jika Elias benar-benar bukan seperguruan Kiano, tidak akan menyesali lawannya. Bagaimanapun juga, tidak mudah untuk menemukan master di dunia. Setelah 2 hari istirahat, Ariel dan Rian menyaksikan latihan 2 hari Elias, dan ketiganya akhirnya turun gunung. Sebelum turun gunung, Jeffrey memanggil Elias ke samping dan menjelaskan banyak hal. Adapun apa itu, Ariel tidak tahu, tetapi dia tidak peduli. Cukup baginya untuk mendapatkan penolong ini, bahkan jika Elias akan ada tujuan lain juga. Elias sangat besar, dan dia berlatih kekerasan. Oleh karena itu, kelincahan fisik sangat buruk, yang dapat dilihat dari lereng, sulit untuk berjalan di jalan yang kasar, dan Elias mudah jatuh. Ketika dia akhirnya tiba di tempat parkir, Elias sepertinya telah melihat sesuatu yang baru. Setelah berkeliling mobil 2 kali, dia bertanya pada Ariel, "Saudara Ariel, apa ini? Kamu tinggal di gunung sudah berapa lama?" Ariel bertanya dengan curiga. Mobil adalah hal yang sangat umum di masyarakat modern. Bahkan jika beberapa anak dari keluarga miskin tidak pernah naik, mereka setidaknya pernah melihatnya. Tetapi Elias bahkan tidak pernah melihatnya. Guru berkata bahwa saya memasuki pegunungan ketika saya berusia 2 atau 3 tahun, kata Elias. Tidak pernah turun gunung, Ariel berkata dengan heran. Jika ini masalahnya, keadaan Elias saat ini benar-benar tidak berhubungan dengan masyarakat modern. Ya, Elias berkata seperti biasa, Tuan tidak turun gunung. Mengapa saya turun gunung? Katakan padaku mengapa. Ini namanya mobil, orang-orang duduk di dalamnya dan bisa sangat cepat. Jika kamu ingin tahu apa yang terjadi, duduk saja dan rasakan. Ariel membantu Elias membuka pintu mobil. Elias sangat besar, jadi butuh waktu lama untuk masuk ke dalam mobil. Ariel tersenyum tak berdaya, dan berkata kepada Rian, "Sepertinya setelah saya kembali, saya harus merubah mobil ke yang lebih besar." Tetapi untuk Elias, yang baru pertama kali mencobanya, dia tidak merasa tidak nyaman. Agak bersemangat, ketika mobil dinyalakan, Elias bahkan seperti melihat dunia baru, melihat pemandangan yang lewat dengan cepat di luar jendela, bersemangat seperti orang bodoh. Saat melewati kota kecil, atas permintaan Elias, Ariel menghentikan mobilnya. Elias yang belum pernah melihat dunia, bisa membangkitkan rasa penasarannya bahkan di kota kecil. Sesuatu yang mengejutkannya, tidak ada apa-apa di sini. Saat aku membawamu ke Bandung, gedung-gedung tinggi di sana lebih tinggi dari gunung tempatmu tinggal. Ariel berkata kepada Elias sambil tersenyum. Dengan ekspresi tidak percaya, Elias berkata, "Bagaimana bisa ada tempat yang lebih tinggi dari gunung? Apakah mereka bisa terbang?" Hal biasa seperti ini sangat melelahkan untuk dijelaskan. Jadi Ariel serahkan tugas mulia ini kepada Rian. Tetapi tidak peduli seberapa jelas Rian mengatakannya, Elias masih tidak dapat memahaminya. Karena dia sama sekali tidak memiliki konsep membangun bangunan di benaknya. Jadi dia secara alami menjelaskannya secara berbeda. "Apakah Anda dari luar kota?" Pada saat ini, sekelompok 3 atau 5 orang dengan sengaja mendekati Ariel dan yang lainnya. Dilihat dari cara mereka berjalan, diperkirakan mereka adalah preman kampung. "Saya tidak ingin menimbulkan masalah. Saya menyarankan Anda untuk pergi dengan cepat," Ariel berkata kepada beberapa orang dengan acuh tak acuh. Orang-orang ini memang preman, dan mereka terkenal. Hampir semua bisnis di kota takut pada mereka. Kelompok orang ini dapat makan kemanapun mereka pergi, dan mereka dapat mengambil apapun yang mereka inginkan ketika mereka memasuki toko, dan mereka tidak pernah membayar. Awalnya ada saudagar yang melawan bahkan melaporkan kejahatannya. Namun kejahatannya tidak terlalu banyak, paling-paling dikurung beberapa hari kemudian keluar. Para pedagang yang melawan pasti akan mengalami nasib buruk. Jadi seiring waktu, para pedagang di kota akan menerima nasib mereka. Dan tidak ada yang berani memiliki pendapat tentang mereka, yang juga membuat mereka lebih sombong, dan mereka tidak sabar untuk berjalan. Itu bukan nada yang kecil. Apakah Anda tahu siapa kami? Anda memarkir mobil Anda di kota. Anda harus membayar untuk parkir.
kata pemimpin preman itu kepada Ariel. Jika Anda parkir di pinggir jalan, Anda juga akan dikenakan biaya parkir, yang jelas merupakan uang. Ariel tersenyum dan bertanya, berapa yang kamu inginkan? Tidak banyak, karena kamu mampu mengemudi. 3 atau 500 ribu seharusnya menjadi masalah sepele bagimu, kata pemimpin itu. Ariel mengangguk. 3 atau 500 ribu memang masalah sepele baginya, dan bahkan tidak dianggap nuang saku. Tetapi bahkan jika uang ini untuk membeli roti untuk memberi makan anjing, itu tidak dapat diberikan kepada bajingan ini. Bos, lihat pria besar ini. Bukankah dia terlihat bodoh? Dia bahkan belum pernah melihat gedung itu. Pada saat ini, seorang bawahan berkata kepada pemimpin preman, bersambung.